Chapter 2431. Di pihak Long Ken, suasana hening, dan tidak ada kabar untuk waktu yang lama. Tampaknya dia sedang berpikir dalam diam. Yang Lan tidak terburu-buru memaksa Long Ken untuk mengungkapkan posisinya, dan dia tampak sangat percaya diri. Mungkin dia merasa telah menguasai darah kehidupan Long Ken dan tidak takut dengan perlawanan apapun darinya. Setelah sekian lama, suara Long Ken akhirnya muncul di benaknya, suaranya sangat pelan, aku tidak percaya. Yang Chen dan Yang Lan keduanya mendengar suara Long Ken. Adalah hal yang biasa untuk membagi lautan kesadaran menjadi dua, yang mana bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan seni rahasia tiga kemurnian hanya membagi kesadaran spiritual, dan kesadaran spiritual yang terbagi harus menemukan pembawa. Untuk divisi pertama, Yang Chen mengirimkan kesadaran spiritual yang terbagi ke dalam tubuh abadi. Roh primordial kedua menjadi roh pedang pemenggal abadi, dan roh primordial ketiga menjadi roh peta geografis sungai pegunungan. Tak satu pun dari mereka masih tinggal di dewa. Bahkan seni rahasia tiga kemurnian pun tidak dapat melakukannya. Bahkan jika Yang Lan seorang jenius, bagaimana ia dapat membelah lautan kesadaran lainnya? Sederhananya, terlalu sulit bagi dua laut kesadaran untuk menyatukan pikiran mereka. Bukannya Yang Chen meremehkan Yang Lan. Sejujurnya, Yang Chen tidak terkejut bahwa Yang Lan bisa melakukan apa saja. Hanya saja dalam masalah ini, Yang Chen dan Long Ken tetap bersikap hati-hati. Namun, yang mengejutkan Yang Chen adalah nada bicara Long Ken tampaknya hanya sedikit skeptis, tetapi dia masih mempertahankan nada skeptis, seolah-olah dia lebih banyak mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Ini sedikit menggugah pikiran. Aku bisa membuktikannya padamu. Yang Lan tampaknya tahu bahwa Long Ken akan bereaksi seperti itu, dan dia menjawab dengan tenang. Kemudian, Yang Chen dan Long Ken dengan jelas menyadari bahwa kesadaran spiritual lain memasuki lautan kesadaran ini entah dari mana dan langsung bertabrakan dengan jejak kesadaran spiritual Long Ken. Semacam pesona tersembunyi dan kuat di tubuh Long Ken diaktifkan. Dalam sekejap, bahkan Long Ken, seorang master puncak Golden Immortal, sedikit gemetar. Orang bisa membayangkan betapa parahnya rasa sakit itu. Namun, getaran itu hanya sesaat. Long Ken tampaknya mampu menahannya, dan tidak ada lagi gerakan abnormal. Bagaimana? Suara Yang Lan sekali lagi terpancar melalui benturan kesadaran spiritual, dan ada semacam kesombongan yang dipamerkan. Baik Yang Chen atau Long Ken, keduanya dapat merasakan kesadaran baru ini. Mereka semua adalah kultivator yang memiliki hubungan mendalam dengan Yang Lan. Tentu saja, mereka tahu betul bahwa itu hanyalah sumber kesadaran spiritual Yang Lan, dan tidak ada orang lain yang dapat menirunya. Dengan kata lain, kesadaran spiritual yang memasuki lautan kesadaran Yang Lan saat ini dari luar benar-benar Yang Lan sendiri. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Yang Lan sebelumnya benar. Dia benar-benar menciptakan lautan kesadaran lainnya. Saya terkesan. Kata-kata Long Ken singkat dan tepat sasaran. Dia tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya jelas. Yang Chen benar-benar terkesan. Siapa yang menyangka Yang Lan benar-benar dapat melakukan prestasi seperti itu? Kekaguman Long Ken terdengar, dan Yang Chen juga mengeluarkan kekaguman tanpa kata-kata. Jadi, bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Suara Yang Lan mulai terdengar agung, penuh perintah. Ketika Yang Lan mendengar Long Ken mengucapkan kata, kami, dia benar-benar terkejut. Hanya dua boneka yang dapat dikendalikannya sekarang, yaitu Long Ken dan Yang Chen. Long Ken bukan lagi boneka, tetapi cara lain untuk mengendalikannya. Jika, kita, di mulut Long Ken mengacu pada Long Ken dan Yang Chen, bukankah Yang Chen juga tidak bisa dikendalikan? Hal ini tidak sesuai dengan rencana Yang Lan untuk menguasai dunia secara diam-diam, jadi dia harus mencari tahu masalah ini. Kalau tidak, berdasarkan karakter Yang Lan yang mencurigakan, masalah ini saja sudah bisa membuatnya gelisah. Kami, tentu saja kami. Nada bicara Long Ken tidak menunjukkan rasa tidak nyaman karena dikendalikan, dan dia mengatakannya dengan sangat lugas dan normal. Dengan transmisi pikirannya, aura lain yang sangat kuat muncul di lautan kesadaran Yang Lan. Yang Lan terkejut saat itu juga, tetapi dia segera tenang. Dia juga akrab dengan aura ini, tetapi dia tidak tahu mengapa dia selalu secara tidak sadar melupakan aura ini di dalam pikirannya. Kini aura itu muncul dengan sendirinya, dan dia ingat siapa orang itu. Mengetahui bahwa orang itu adalah tuannya, Yang Lan merasa lega, dan hatinya tak dapat menahan rasa sedikit bangga. Ada dua orang master klan naga di keluarga Zhao. Salah satunya adalah Long Ken, seorang master klan naga atribut kayu. Yang satunya lagi tidak diketahui, seorang master klan naga atribut bumi. Yang Lan seharusnya melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia selalu lupa dan mengabaikannya tanpa sadar. Guru yang tidak dikenal seperti itu adalah yang paling menakutkan. Coba pikirkan, saat tak seorang pun bisa membayangkan kemunculan seorang guru yang menakutkan, dan guru tersebut muncul di saat pertempuran paling sengit, betapa mengerikan jadinya. Tapi Yang Lan senang, guru ini pernah muncul di keluarga Zhao sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga pasti guru yang dikendalikan oleh keluarga Zhao. Karena Yang Lan dapat menemukan metode untuk mengendalikan Long Ken dari keluarga Zhao, maka master klan naga atribut bumi ini juga pasti dikendalikan dengan metode yang sama. Dengan kata lain, Yang Lan sekarang dapat mengendalikan dua master klan naga. Tentu saja, itu adalah kegembiraan yang luar biasa, dan Yang Lan tidak dapat menahan kegembiraannya. Yang Chen juga memperhatikan master klan naga atribut bumi ini pada waktunya. Pada saat ini, dia juga teringat bahwa master klan naga ini juga muncul ketika sekte Xuantian dihancurkan. Bahkan orang yang menyebabkan Zhou Sheng, Dewa Emas Agung, terluka parah dan menghancurkan dirinya sendiri adalah master atribut bumi ini. Mirip dengan gagasan Yang Lan, kesadaran keberadaan master klan naga atribut bumi ini sangat lemah, hampir tidak ada. Bahkan Yang Chen tampaknya secara tidak sadar melupakan keberadaan guru ini setelahnya.
Baru saja, sang guru tiba-tiba melepaskan auranya, yang juga mengejutkan Yang Chen. Bukan karena Yang Chen takut diketahui oleh Yang Lan, tetapi karena masih ada Master Klan Naga di pihak Long Ken. Dia dan para gadis bahkan tidak memikirkannya. Mereka selalu berpikir bahwa itu sudah cukup untuk menahan Long Ken, dan hampir membiarkan semua kultivator di dunia spiritual jatuh ke dalam situasi kutukan abadi. Long Ken, orang ini, benar-benar bersembunyi dalam. Karena masih ada teman klan naga, maka mungkin dia tidak akan melawanku. Suara bangga Yang Lan terdengar lagi, penuh dengan keterkejutan yang tak tersamar. Sudah merupakan suatu berkah untuk dapat mengendalikan seorang Master Klan Naga di puncak Golden Immortal. Tiba-tiba, satu lagi muncul untuk dikendalikannya. Bukankah ini suatu kegembiraan yang luar biasa? Jika kau bersedia memberitahuku cara menciptakan lautan kesadaran lainnya, aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. Long Ken akhirnya mengirimkan sebuah pikiran. Pikiran itu malas, tetapi itu bukanlah penyerahan diri yang diharapkan Yang Lan, melainkan ancaman yang gamblang. Jika kamu tidak mau, maka aku hanya bisa mengeluarkan metode ini dari kepalamu secara pribadi. Meski kata-katanya lembut, namun niat membunuh yang terkandung di dalamnya bukanlah palsu. Yang Lan percaya bahwa selama dia menolak, Long Ken akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Chapter 2432. Belum lagi Yang Lan, bahkan Yang Chen pun terkejut. Namun, setelah kejadian mengejutkan itu, dia akhirnya mengetahuinya. Dengan harga diri Long Ken dan Master Klan Naga yang tidak dikenal lainnya, bagaimana mungkin dia rela jatuh ke tangan Yang Lan lagi setelah dikendalikan oleh keluarga Zhao selama puluhan ribu tahun. Jika Yang Lan tidak memberitahu Long Ken bahwa dia tahu cara mengendalikan Long Ken mungkin akan membiarkan Yang Lan hidup beberapa saat dengan suasana hati sedang menonton pertunjukan. Namun, Yang Lan berani menggunakan cara itu untuk mengancamnya. Akan aneh jika Long Ken tidak segera membunuhnya. Long Ken adalah pengkhianat klan naga yang bahkan bisa membunuh setidaknya dua anggota klan yang sama. Yang Lan seperti semut. Bagaimana dia bisa peduli padanya? Mengenai metode yang dikuasai Yang Chen untuk mengendalikan Long Ken, sejak Yang Chen dan Long Ken mengobrol sebelum keluarga Zhao musnah, Yang Chen tahu bahwa Long Ken tahu cara menyelesaikannya. Dia hanya tidak menunjukkannya. Dia menggunakan keluarga Zhao untuk menyelesaikan prestasi hebatnya dalam menyempurnakan alam spiritual. Namun, keluarga Zhao dan Yang Lan benar-benar mengira bahwa mereka telah menguasai kehidupan Long Ken dan ingin menggunakan metode ini untuk mengendalikan Long Ken. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memahami Long Ken dan meremehkan klan naga. Yang Lan tidak banyak berpikir. Dia hanya tahu bahwa dia telah menggunakan metode yang ditinggalkan oleh keluarga Zhao untuk mengendalikan Long Ken, yang telah membangkitkan keganasan Long Ken. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia takut dia hanya bisa mengikuti kata-kata Long Ken. Setelah mengajari Long Ken metodenya, dia juga akan menunggu keputusan Long Ken. Bagaimana mungkin Yang Lan yang beberapa saat lalu masih berpuas diri, menerima situasi tragis seperti itu? Oleh karena itu, saat pikiran Long Ken dikirim, Yang Lan mengaktifkan pembatasan keluarga Zhao. Ini adalah larangan yang ditetapkan oleh keluarga Zhao khusus untuk Long Ken dan para Master Klan Naga. Selama larangan ini diaktifkan, akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan koma. Jika bukan karena ancaman hidup dan mati, bagaimana Long Ken bisa patuh mendengarkan keluarga Zhao sejak awal? Bahkan jika Yang Lan masih pemula, itu hanya metode pengendalian. Apakah dia perlu mempelajarinya secara mendalam? Untuk membuktikan bahwa ia telah menguasai metode tersebut, ia telah menggunakannya sekali. Akan tetapi, itu hanya untuk memberitahu Long Ken bahwa dia telah menguasai metodenya, jadi dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Namun, pada saat itu, Long Ken juga gemetar. Yang Lan tahu betul bahwa ini adalah rasa sakit dari pembatasan. Karena pembatasan masih berlaku pada Long Ken, masih ada kemungkinan bagi Yang Lan untuk membalikkan keadaan. Sekarang, dia hanya ingin memberitahu Long Ken betapa bertekadnya dia. Meluncurkan sepenuhnya pembatasan, Yang Lan tidak menahan diri saat ini. Bukankah ada dua ahli dari klan naga? Kalaupun yang satu mati, pasti ada yang lain. Bunuh yang tidak patuh dan tinggalkan yang patuh. Pengaktifan penuh pembatasan oleh Yang Lan jelas berdampak pada Long Ken. Melihat bahwa jejak kesadaran spiritual Long Ken semakin lama semakin kosong, seolah-olah akan menghilang di saat berikutnya, tetapi tidak peduli seberapa keras Yang Lan mengerahkan kekuatannya, jejak kesadaran spiritual halus itu tetap membandel seperti noda yang paling sulit dibersihkan. Jejak itu selalu ada di lautan kesadaran Yang Lan, membuat Yang Lan merasa tidak nyaman seperti memakan lalat. Yang membingungkan adalah bahwa bahkan ahli klan naga atribut bumi yang baru saja muncul memiliki jejak kesadaran spiritual yang melemah pada saat yang sama dengan jejak Long Ken. Hanya ada sedikit yang tersisa, tetapi masih ada dengan kuat. Yang Chen telah menonton dari pinggir lapangan. Kemunculan tiba-tiba ahli klan naga atribut bumi membuat Yang Chen sedikit tidak terduga, jadi dia tidak bermaksud untuk mengekspos dirinya secara langsung. Namun, Yang Chen sangat tertarik dengan metode Yang Lan dalam menciptakan lautan kesadaran lainnya. Ketika Yang Lan meluncurkan pembatasan, jejak kesadaran spiritual Yang Chen mengikuti kesadaran spiritual Yang Lan dari lautan kesadaran lainnya dan memasuki lautan kesadarannya yang lain. Dapat dikatakan bahwa Yang Lan dan Long Ken sedang bertarung, yang memungkinkan Yang Chen, sang nelayan, meraup keuntungan. Begitu memasuki lautan kesadaran kedua Yang Lan, Yang Chen mulai mencari dengan cermat. Biasanya, mustahil untuk mengetahui ingatan dan metode kultivasi pihak lain, tetapi saat ini, dia menggunakan lautan kesadaran kedua untuk bertarung dengan Long Ken. Bagaimana dia bisa menjaga lautan kesadarannya sendiri agar tidak diserang? Namun, Yang Lan sebenarnya bukan orang yang sederhana. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak mengungkap metode kultivasinya. Tentu saja, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa Yang Lan mengetahui bahwa jejak kesadaran spiritual Long Ken dan ahli klan naga lainnya masih ada di lautan kesadarannya sendiri, jadi dia sengaja menyembunyikan hasilnya.
Namun, jejak kesadaran spiritual Yang Chen berkelana melalui lautan kesadaran kedua Yang Lan. Setidaknya dia memahami karakteristik lautan kesadaran kedua. Lautan kesadaran ini hampir persis sama dengan lautan kesadaran pertama Yang Lan, tetapi sedikit lebih kecil. Asalnya persis sama, tetapi perbedaannya juga sangat besar. Belum lagi yang lainnya, dari segi kestabilan lautan kesadaran saja sudah banyak sekali perbedaannya. Tetapi jumlah total kesadaran spiritualnya jauh lebih besar dibandingkan sisi lainnya. Berdasarkan kultivasi kesadaran spiritual di lautan kesadaran kedua, Yang Lan hampir mencapai tingkat puncak kesadaran spiritual Dewa Emas. Tak heran ia berani mengeluarkan Long Ken saat itu, ternyata ia masih punya kartu truf seperti itu. Kedua lautan kesadaran itu tampaknya diolah oleh dua orang kultivator dengan kepribadian yang berbeda. Yang satu memperhatikan bidang kultivasi, dan yang lain memperhatikan derajat stabilitas. Hal ini membuat Yang Chen sangat penasaran bagaimana Yang Lan melakukannya. Meskipun penasaran, Yang Chen tidak berbuat banyak. Bagaimanapun, Long Ken pasti punya cara untuk melakukannya, asalkan dia tetap diam dan menunggu. Setelah makan, Yang Lan sudah mulai khawatir, tetapi apakah itu Long Ken atau ahli klan naga yang tidak dikenal, jejak kesadaran spiritual mereka tidak melemah, tetapi perlahan mulai pulih. Pada titik ini, bagaimana mungkin Yang Lan tidak tahu bahwa rencananya yang sempurna telah hancur. Namun, dia bukanlah orang yang menunggu kematian, dan segera mulai menggunakan metode Sutra Hati Iblis Agung. Bagaimanapun, jejak kesadaran spiritualnya sendiri masih ada di lautan kesadaran Long Ken. Selama kultivasinya lebih tinggi dari Long Ken, dia juga bisa mengendalikannya secara paksa. Sayangnya, pepatah hati lebih tinggi dari langit, kehidupan lebih tipis dari kertas digunakan oleh Yang Lan. Tidak peduli bagaimana dia mendesak jejak kesadaran spiritualnya sendiri, jejak yang telah dia coba di masa lalu tampaknya terikat oleh sangkar yang kuat pada saat ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Perkataan Long Ken terdengar di lautan kesadaran pertama Yang Lan, menyebabkan seluruh lautan kesadaran bergetar. Namun, saat ini, Yang Lan tidak lagi memiliki kebijaksanaan seperti sebelumnya. Seluruh dirinya seperti orang menyedihkan yang dipaksa menuju jalan buntu, gemetar seperti burung puyuh yang ketakutan. Keputusasaan karena tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat bertarung membuatnya benar-benar merasakan pahitnya kematian. Aku hanya menginginkan metode kultivasimu, setelah itu aku akan memberimu kematian yang cepat. Jejak kesadaran spiritual Long Ken mulai meroket dengan liar, dan jejak kesadaran spiritual dari ahli klan naga lainnya juga meroket. Jejak itu menyapu tanpa ampun di lautan kesadaran Yang Lan, dan bahkan mengikuti jalan yang baru saja dilalui Yang Chen ke lautan kesadaran lainnya. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Suara dingin Long Ken berkata tanpa ampun, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Chapter 2433. Yang Lan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Ken dan Master Klan Naga, tetapi Yang Chen, yang mengikuti dari dekat, melihatnya dengan jelas. Pemilik lautan kesadaran, Yang Lan, sudah tidak berdaya untuk berteriak. Sungguh menyakitkan lautan kesadaran itu hancur tiba-tiba, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya sesaat, dan akan segera berlalu. Namun kini, lautan kesadarannya dihantam sedikit demi sedikit oleh kedua penguasa Klan Naga. Rasa sakit ini bahkan lebih menyakitkan daripada diiris hidup-hidup inci demi inci, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat melawan, dia tidak dapat melarikan diri, dia hanya dapat menahannya, dia tidak dapat hidup, dan dia tidak dapat mati. Bukankah boneka yang biasa kau kendalikan seperti ini? Suara yang tidak pernah berani dipikirkan oleh Yang Lan terngiang di telinganya, tetapi Yang Lan tetap tidak dapat menemukan pemilik suara itu. Segera, Yang Lan menyadari bahwa suara ini sebenarnya terngiang di lautan kesadarannya. Pedang itu berputar, dan di saat yang sama, dua jejak kesadaran spiritual spiral yang saling terkait menyerbu ke dalam pedang terbang sumber kehidupan Yang Lan, tanpa sengaja menghancurkannya. Setelah beberapa saat, pedang terbang sumber kehidupan, yang telah dipelihara dan disempurnakan oleh Yang Lan selama ribuan tahun, tampaknya dihancurkan oleh kesadaran spiritual Yang Lan. Pedang itu berdengung dan bergetar. Ketika dua kesadaran spiritual keluar dari pedang terbang itu terbang keluar dari lautan kesadaran tanpa terkendali, dan tidak seorang pun tahu kemana ia terbang. Ini adalah pedang terbang sumber kehidupan Yang Lan, yang dapat dikatakan sebagai senjata ajaib yang terhubung dengan kehidupannya. Menurut akal sehat, senjata sihir sumber kehidupan semacam ini seharusnya meninggalkan lautan kesadaran sejak awal, tetapi sekarang bahkan tidak sempat bergerak, dan langsung diserang oleh dua kesadaran spiritual. Long Ken menggunakan metode ini untuk memaksa Yang Lan menemukan metode kultivasi Yang Lan, dan akibatnya seluruh lautan kesadaran Yang Lan hancur. Dua pedang terbang sumber kehidupan dilepaskan secara berurutan, dan kultivasi yang ia kembangkan dengan susah payah menjadi gelembung. Pukulan semacam ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Menarik, sungguh menarik. Jejak kesadaran spiritual dari dua Master Klan Naga menghancurkan kesadaran spiritual Yang Chen sementara Long Ken juga mengeluarkan evaluasi. Evaluasi ini dapat didengar oleh Yang Chen, dan dia yakin bahwa Yang Chen dapat mendengarnya lebih jauh. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa jejak Divine Sense milik Long Ken dan ahli Klan Naga lainnya mulai berputar. Kemudian, kedua jejak Divine Sense itu sekali lagi bergerak maju dalam bentuk spiral. Kemanapun mereka lewat, semua yang ada di depan mereka akan hancur menjadi bubuk. Benang kesadaran spiritual Yang Lan dengan mudah melilit jejak kesadaran spiritual Long Ken dan ahli Klan Naga, dan kedua orang itu mengamuk di laut kesadaran Yang Lan. Namun, Yang Chen juga menemukan beberapa petunjuk. Tampaknya Long Ken dan ahli ras naga memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka mengambil kembali beberapa ingatan dari indera ilahi yang hancur. Tidak heran Long Ken berkata bahwa dia akan mengambilnya sendiri. Jadi ini caranya.
Hanya dengan melihat bagaimana Yang Lan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berteriak, dapat dilihat bahwa ini adalah hukuman yang kejam. Itu juga menunjukkan bahwa teknik Long Ken sangat ganas. Pasti ada alasan untuk melakukan ini. Boom, gelombang suara besar bergulung di laut kesadaran Yang Lan. Dua jejak kesadaran spiritual menghantam pedang terbang berbentuk aneh, menyebabkan Yang Lan sekali lagi berteriak seperti babi yang disembelih. Sampai lautan kesadaran tempat mereka tinggal hampir hancur, dua jejak kesadaran spiritual dengan ganas mengikuti kesadaran spiritual yang baru saja dicoba Yang Lan untuk meluncurkan pembatasan dan memasuki lautan kesadaran kedua. Itu masih sesuai dengan hukum. Melihat lautan kesadaran yang dua ahli klan naga itu dengan gila-gilaan menghancurkan lautan kesadaran orang lain, Yang Chen menempatkan dirinya pada posisi mereka. Kemudian dia dengan tenang meletakkan hatinya dan mengikuti jejak kesadaran spiritual kedua ahli klan naga untuk menonton pertunjukan. Laut kesadaran Yang Chen, jika dia tidak mengambil inisiatif, tidak ada orang luar yang bisa masuk. Sekalipun ada kesadaran spiritual yang masuk, ia pasti akan memasuki laut kesadaran virtual dan tertipu. Sekalipun ada orang kuat dan buas seperti Long Ken yang menyerbu ke dalam laut kesadaran yang sesungguhnya, saat dia berhadapan dengan istana Raja Langit yang melonjak, dia pasti akan menangis putus asa. Dalam hal kondensasi dan stabilitas laut kesadaran, jika jejak kesadaran spiritual Long Ken adalah bangunan beton bertulang, maka istana Raja Langit melonjak milik Yang Chen pastilah berlian sempurna dengan kekerasan Mo 10. Ketika Long Ken mengatakan bahwa dia tidak sopan, dia tidak hanya mengatakannya. Dia benar-benar tidak sopan. Bukan hanya Long Ken, ada ahli klan naga atribut bumi lain yang perilakunya hampir persis sama dengan Long Ken. Dia memang tidak sopan, dan itu bukan sekadar ketidaksopanan biasa. Dua jejak kesadaran spiritual tampaknya telah menjadi pemilik laut kesadaran Yang Lan, langsung mengamuk di laut kesadaran Yang Lan. Meskipun laut kesadaran Yang Lan berada pada tahap akhir kemasan abadi dan tahap puncak kemasan abadi, di hadapan dua jejak kesadaran spiritual yang tidak masuk akal di tahap puncak kemasan abadi, perbedaannya tidak sedikit pun. Tidak mengherankan, di laut kesadaran baru Yang Lan, ia menyempurnakan pedang terbang Natal lainnya. Harus dikatakan bahwa Yang Lan, orang ini, sangat licik dan cerdik. Dia telah menyiapkan jalan keluar. Sayangnya, dia terlalu sombong. Pada waktu yang tidak tepat, dia membiarkan dua jejak kesadaran spiritual yang tidak pantas memasuki laut kesadarannya. Ini adalah harga dari kesombongannya. Dua jejak kesadaran spiritual itu sama sekali tidak menghancurkan laut kesadaran Yang Lan. Sebaliknya, mereka menelan kesadaran spiritual Yang Lan dengan cara saling melilit. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan untuk menghancurkannya, tetapi itu sama sekali tidak seperti yang terlihat. Sebelum ini, selain beberapa teknik hipnotis, Yang Chen belum pernah melihat seorang ahli yang dapat secara langsung mencari ingatan laut kesadaran orang lain. Long Ken benar-benar memiliki teknik yang sangat hebat. Membayangkannya saja sudah menakutkan. Mungkin ini semacam teknik rahasia klan naga. Kali ini, dia mungkin harus bertanya pada Roaring Heaven. Dua jejak kesadaran spiritual menghancurkan laut kesadaran Yang Lan dengan dahsyat, menghancurkan apapun yang disentuhnya dan menghancurkannya menjadi bubuk. Pada saat ini, Yang Lan hanya bisa menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar kesakitan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak seperti benang-benang kesadaran spiritual Yang Chen yang berkelana di laut kesadaran Yang Lan seperti nyamuk terkecil, jejak kesadaran spiritual dari dua penguasa klan naga justru menghancurkannya. Yang Lan sedikit menentang pada awalnya, tetapi setelah beberapa pukulan, kesadaran spiritualnya bertabrakan dengannya, seperti telur yang menabrak batu. Jangan lihat berapa banyak telur yang jatuh ke batu, berapapun jumlahnya, kenapa tidak? Bukankah itu tetap berubah menjadi tumpukan telur yang pecah? Laut kesadaran terdahulu telah diaduk menjadi genangan air, dan tidak ada yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa laut kesadaran telah hancur total. Situasinya saat ini seperti ini, Yang Chen sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Meskipun basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Lan tinggi, dibandingkan dengan Long Ken, seorang lelaki tua yang telah memadatkan laut kesadarannya selama puluhan ribu tahun, perbedaannya tidak sedikit. Dari segi stabilitas, jika laut kesadaran Long Ken adalah bangunan beton bertulang, maka Yang Lan paling-paling hanyalah rumah beratap jerami yang akan tertiup angin. Tidak ada bandingannya sama sekali. Chapter 2434. Yang Chen, bagaimana itu mungkin? Yang Lan tidak pernah percaya bahwa pemilik suara ini akan berbicara kepadanya dengan cara ini dalam situasi seperti ini. Dalam imajinasinya, Yang Chen seharusnya adalah boneka yang telah dikendalikannya, target untuk dibantai. Bagaimana dia bisa muncul di lautan kesadarannya sendiri? Oh, ya, aku lupa memberitahumu bahwa kita bukan hanya berdua, ada juga Yang Chen. Long Ken tidak lupa berbicara dengan Yang Lan sambil dengan panik mencari metode kultivasi Yang Lan. Karena suara Yang Chen sebenarnya berbicara kepada Yang Silong pada saat yang sama. Long Ken selalu sangat takut pada Yang Chen, karena sampai sekarang, dia belum menemukan jejak kesadaran spiritual Yang Chen. Sejak kontak itu, Yang Chen selalu aktif. Tidak peduli metode apa yang digunakan Long Ken, dia tidak dapat menemukan jejak-jejak kesadaran spiritual Yang Chen. Sekalipun Long Ken baru saja menghancurkan lautan kesadaran Yang Lan lainnya inci demi inci, dia tidak menemukan jejak Yang Chen. Ketidakhadiran Yang Chen selalu menjadi ancaman bagi Long Ken, jadi dia tidak ragu untuk menunjukkan kartu trufnya dan membawa rekannya, Master Klan Naga Atribut Bumi, untuk memberikan tekanan pada Yang Chen. Pada saat yang sama, kerjasama kedua master tersebut dapat lebih efektif dalam pencarian. Sayangnya, hingga ia menghancurkan pedang terbang kedua milik Yang Lan, Yang Chen tidak menunjukkan petunjuk apapun. Hal ini membuat Long Ken cemas, tetapi ia juga ingin segera menemukan metode kultivasi Yang Lan. Yang lain tidak jelas, tetapi Long Ken tahu betul bahwa metode lautan kesadaran kedua yang dipahami Yang Lan hanyalah metode kultivasi yang dibuat khusus untuknya.
Dengan metode ini, kultivasinya dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan menembus puncak Golden Immortal, jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun menghancurkannya. Yang Chen, yang tidak pernah bisa dia temukan, bagaikan seorang pembunuh yang bersembunyi dalam bayang-bayang, yang membuat Long Ken gelisah. Meskipun tidak ada kontak substansial antara kedua belah pihak, Long Ken tahu betul bahwa musuhnya bukanlah keluarga Zhao, Yang Lan, atau penguasa alam spiritual manapun, melainkan Yang Chen. Ini adalah semacam takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Long Ken percaya akan hal ini. Namun, dia masih memiliki ketakutan yang mendalam terhadap lawan yang tidak dapat dia temukan ini. Dia takut Yang Chen akan merusak rencananya saat ini. Momong-momong, terakhir kali kau berjanji memberitahuku kapan kau menginginkan nyawa Yang Si. Suara Yang Chen setenang biasanya. Di telinga Long Ken Yang Lan dan Master Klan Naga lainnya, kau mengingkari janjimu. Maafkan aku, Long Ken mengaku dan meminta maaf secara langsung. Untungnya, kamu berhasil sampai tepat waktu. Senang bertemu denganmu, senior. Bagaimana aku harus menyapamu? Yang Chen tidak ada di sini untuk mencela dia. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada artinya. Dia hanya ingin memamerkan kehadirannya. Pada saat yang sama, dia ingin mengetahui identitas naga atribut bumi. Long Ke, anehnya, bukan Long Ke yang menjawab, melainkan Long Ken. Tampaknya sejak awal, Long Ke tidak pernah berbicara. Dia hanya melepaskan momentumnya untuk memberitahu Yang Lan dan Yang Chen bahwa ada seorang guru seperti itu. Hanya Long Ken yang berbicara. Kaleng panjang, Ke panjang. Yang Chen mengunyah kedua nama ini dan tidak bisa menahan senyum. Nama kedua senior itu benar-benar unik. Di lautan kesadaran Yang Lan, Yang Chen, Long Ken, dan Long Ke berbicara tanpa rasa bersalah. Bahkan Yang Lan sendiri dapat mendengar mereka, tetapi dia hanya bisa mendengarkan dan tidak dapat melakukan apapun. Itu juga karena Yang Chen membuka mulutnya sehingga gerakan Long Ken dan Long Ke melambat, memberi Yang Lan sedikit ruang bernapas. Pada saat ini, Yang Lan dengan hati-hati merenungkan kata-kata Yang Chen. Ternyata dikendalikan adalah rasa yang sangat menyakitkan. Sayangnya, Yang Lan terlalu egois. Dia tidak akan pernah merenungkan dirinya sendiri hanya karena dia mencicipinya. Dia hanya menyesali bahwa dia mengekspos dirinya terlalu dini. Kalau tidak, jika dia menundanya sebentar, dia mungkin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak perlu beruntung. Suara Yang Chen terdengar sangat lembut. Ini jelas diucapkan kepada Yang Lan. Bahkan jika aku memberimu 10.000 tahun lagi, kau tidak akan menjadi lawan senior Long Ken. Orang ini benar-benar keras kepala. Yang Chen tidak menyangka orang ini akan memikirkan hal ini. Dia benar-benar tidak punya harapan. Ngomong-ngomong, kedua senior itu bisa terus mencari apapun yang perlu kalian cari. Yang Chen mengingatkan Long Ken dan Long Ke. Ia terus menonton pertunjukan. Jangan khawatirkan aku hanya menonton. Kau tidak akan membuat masalah. Long Ken sedikit terkejut. Apakah Yang Chen hanya akan menonton? Mengapa saya harus membuat masalah? Lawanmu bukanlah aku. Yang Chen tersenyum dan berkata, Kakak Aolan, Long Kuang dan yang lainnya telah menunggu untuk bertemu denganmu. Aku juga menunggu mereka. Long Ken mengingat Aolan dan Long Kuang dengan jelas. Ketika Sekte Suantian hancur, Aolan dan Long Kuang muncul. Long Ken tidak akan pernah melupakan aura mereka yang familiar. Bahkan ketika dia terjebak di klan Zhao, dia tidak bisa memisahkan diri dari Aolan dan Long Kuang. Pada saat ini, tampaknya ada jenis emosi yang berbeda. Yang Chen berdiri di samping dan menyaksikan. Rasa sakit Yang Lan mulai lagi. Perasaan melahap lautan kesadaran inci demi inci sebanding dengan menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya inci demi inci dan kemudian menyembuhkannya sebelum menghancurkannya lagi membuat Yang Lan hampir pingsan. Ia ingin pingsan, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Ia hanya bisa menanggung semua ini dengan pikiran jernih. Tampaknya dia tahu bahwa kali ini dia tidak akan beruntung. Pikiran Yang Lan tanpa sadar akan memunculkan potongan-potongan kehidupan ini. Dia bersemangat tinggi ketika pertama kali bergabung dengan Tai Tianmen, sentimen luhur ketika pertama kali mulai berkultivasi, dan seterusnya. Namun, kapan dia mulai membenci Yang Chen? Apa alasannya? Ya, karena performa Yang Chen lebih baik darinya. Karena ini, bagaimana mungkin putra seorang penyewa yang bergabung dengan sekte yang tidak memiliki peringkat lebih baik daripada tuan muda dari sekte yang terkenal? Terus terang saja, itu karena cemburu. Karena rasa cemburu, dia kehilangan saudara perempuannya dan dirinya sendiri. Karena itu, lebih dari 10 juta kultivator terlibat. Apakah semua ini sepadan? Yang Chen benar-benar mengawasi dari pinggir lapangan. Dia bahkan sengaja melepaskan aura untuk memberitahu Long Ken dan Long Ke di mana dia berada sehingga mereka bisa melanjutkan dengan berani. Long Ken dan Long Ke sangat peduli dengan teknik kultivasi Yang Lan dan itu pasti akan sangat berguna bagi mereka. Namun, Yang Chen tidak peduli. Yang Chen lebih tertarik pada Yang Lan daripada Long Ken dan Long Ke. Adapun apakah kultivasi Long Ken dan Long Ke akan meningkat karena teknik kultivasi Yang Lan, Yang Chen tidak peduli. Setelah menyaksikan kegilaan total Yang Lan dalam mengendalikan keluarga Zhao, Yang Chen mendapat wawasan lain. Dia harus mengatakan bahwa kadangkala Yang Chen bahkan harus berterima kasih kepada Yang Lan. Ketemu, suara terkejut Long Ken terdengar. Bahkan aura Long Ke pun menjadi bergejolak. Tak lama kemudian, mereka memverifikasi keaslian teknik kultivasi tersebut dan memastikan bahwa mereka benar-benar telah menemukan target mereka. Chapter 2435. Karena kedua senior sudah menemukan apa yang kamu inginkan, maka junior generasi muda ini akan melampaui batasannya. Suara Yang Chen terdengar tepat pada waktunya, dan suaranya masih tenang. Yang Lan dan junior generasi muda ini memiliki hubungan lama. Perjalanan terakhirnya akan dikirim oleh junior generasi muda ini. Terima kasih. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, Long Ken dan Long Ke tentu saja tidak berniat mempertahankan Yang Lan.
Ketika Yang Chen mengatakan ini, dia hanya setuju untuk mengikuti arus. Itu juga bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan Yang Chen karena tidak menyerang mereka saat mereka lengah. Yang Lan, setiap keluhan pasti ada akarnya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Aku akan menerima sebab dan akibatmu. Yang Chen tidak lagi memperhatikan Long Ken dan Long Ke, dan langsung mengucapkan mantra terkenal kepada Yang Lan, ayo pergi. Tunggu sebentar, Yang Lan tentu tahu arti kata-kata Yang Chen. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya punya waktu untuk mengatakan dua kata, dan dia tenggelam oleh kesadaran spiritual yang mengamuk. Pada saat Yang Lan berbicara, lautan kesadaran Yang Lan tiba-tiba dipenuhi dengan kesadaran spiritual Yang Chen. Itu berdeguk dan padat. Itu tidak sehebat Long Ken dan Long Ke, tetapi lebih padat. Dalam sekejap, lautan kesadaran Yang Lan hampir terisi. Ini belum semuanya. Kesadaran spiritual Yang Chen masih meningkat pesat, dan lautan kesadaran Yang Lan masih goyah. Long Ken dan Long Ke menghadapi kesadaran spiritual Yang Chen yang lembut dan sombong saat ini, tetapi mereka tidak melawan sama sekali. Namun, mereka juga mencoba sedikit. Sayangnya, jejak kesadaran spiritual mereka di lautan kesadaran Yang Lan semuanya perlahan terpantul kembali setelah mengenai kesadaran spiritual Yang Chen. Tidak ada salahnya, dan kesadaran spiritual mereka tidak mengembara. Seolah-olah mereka dibujuk dengan lembut untuk meringkuk di sudut lautan kesadaran Yang Lan. Kedua master klan naga tidak merasa terlalu kuat, tetapi Yang Lan, sebagai master, berbeda. Kesadaran spiritual Yang Chen yang tak tertandingi memenuhi lautan kesadarannya. Apa yang dibawanya kepadanya bukanlah sesuatu yang elastis dan tidak berbahaya seperti Long Ken dan Long Ke, tetapi siksaan yang paling mengerikan dan menyakitkan. Bayangkan otaknya terus-menerus diisi dengan berbagai hal lalu meledak hidup-hidup. Itulah yang dirasakan Yang Lan saat itu. Dia merasa kepalanya seperti balon yang digelembungkan dengan tidak terkendali. Namun kepalanya tidak sebesar itu, dan perasaan ketika kepalanya membesar secara paksa itu lebih menyakitkan daripada merasakan pisau tumpul memotong dagingnya. Namun, Yang Lan tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kedua lautan kesadarannya hampir dihancurkan oleh Long Ken dan Long Ke. Bahkan jika Yang Chen tidak bergerak pada akhirnya, dia sudah sia-sia. Fakta bahwa Long Ken dan Long Ke masih mampu mempertahankan sebagian kesadarannya sudah merupakan bentuk belas kasihan dari Long Ken dan Long Ke. Namun, Yang Chen tidak ingin memberinya kesempatan lagi. Yang Chen sekarang hanya menginginkan satu hal, yaitu kematian Yang Lan. Bahkan jika Long Ken dan Long Ke bergerak, Yang Chen sedikit khawatir. Dia harus melakukannya sendiri. Dari dunia fana hingga dunia spiritual, Yang Lan bagaikan kecoa yang tak bisa dibunuh. Tak peduli bencana apapun yang dihadapinya, ia bisa hidup di celah yang sederhana dengan mudah. Setelah memperoleh kekuasaan, ia bisa membalas dendam yang tak tertandingi kepada orang-orang yang menyakitinya. Orang seperti itu, Yang Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Yang Lan begitu kenyang hingga ia tidak dapat berbicara. Matanya juga menonjol keluar, dan lidahnya menjulur keluar tak terkendali. Itu juga merupakan adegan meniup balon. Tekanan kuat di lautan kesadarannya membuat seluruh kepalanya bengkak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata konspirasi seumur hidup akan berakhir seperti ini. Setelah beberapa kata terakhir terlintas di pikiran Yang Lan, kepalanya tiba-tiba meledak. Mayat tanpa kepala itu tergeletak diam di suatu tempat di alam iblis. Mungkin Long Ken dan Long Ke akan mengurusnya di masa depan, mungkin juga tidak. Mungkin Gong Sunling akan menyempurnakannya suatu hari nanti, mungkin juga tidak. Ini tidak lagi penting. Tak peduli seberapa banyak hal hebat yang telah Anda lakukan semasa hidup, begitu Anda meninggal, luas wilayah itu hanya tinggal 3 kaki. Yang Lan bahkan tidak memiliki harapan yang berlebihan ini. Siapa yang tahu jika Long Ken dan Long Ke akan bertarung melawan Gong Sunling? Apakah monster yang tidak terkendali itu akan menelan mayatnya? Mayat seorang kultivator tingkat Suan abadi juga memiliki daya tarik luar biasa bagi monster. Setelah Yang Lan meninggal, lautan kesadarannya tidak ada lagi. Jejak spiritual Yang Chen juga langsung kembali ke tubuh Yang Chen. Demikian pula, jejak spiritual Long Ken dan Long Ke juga akan kembali. Dalam waktu dekat, mungkin setelah Long Ken dan Long Ke memahami dan mengolah teknik kultivasi Yang Lan, mereka akan berkompetisi terakhir dengan Gong Sunling. Atau mereka akan melunasi kebencian mereka sebelumnya dengan Aolan, Long Kuang, dan para ahli ras naga. Ketika Long Ken dan Long Ke sedang mencari teknik kultivasi Yang Lan, Yang Chen tidak menghentikan mereka. Bukannya dia tidak menaruh perhatian pada Long Ken dan Long Ke, sebaliknya, Yang Chen berharap mereka dapat berkultivasi hingga mencapai kondisi terkuat dan kemudian bertarung dengannya. Yang Lan telah membunuh jutaan orang. Sejujurnya, dibandingkan dengan Yang Chen, dia tidak tahu berapa kali dia bersikap kejam dan tanpa ampun. Dunia spiritual, keluarga Zhao, dan pertarungan Yang Lan hingga saat ini memang telah memberikan banyak wawasan kepada Yang Chen. Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa di hadapan suatu kekuatan absolut, segala konspirasi dan tipu daya hanyalah awan yang mengambang. Keluarga Zhao menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk mengaturnya, tetapi itu hanya pemikiran leluhur puluhan ribu tahun yang lalu. Papan catur langit dan bumi, bidak catur kultivator, membalikan tangan di atas awan dan menutupi tangan di atas hujan, roh macam apa. Yang Chen tidak dapat menahan keinginan untuk belajar dari leluhur Lu. Misalnya, saudara Li Cheng, tidak peduli seberapa kuat musuhmu, tidak peduli bagaimana konspirasimu diatur, mereka akan selalu menunggumu untuk menyerang, memberimu cukup waktu untuk bergolak, dan kemudian menghancurkanmu saat kamu sedang dalam kondisi paling sombong. Bahkan pikiran untuk melawan pun tidak dapat dimunculkan. Untuk mencapai tingkat itu, pertama-tama seseorang tidak boleh takut menghadapi musuh yang kuat. Long Ken dan Long Ke, biarkan mereka tumbuh ke kondisi terkuat, dan juga menjadi batu asah bagi Yang Chen. Yang Chen ingin mengasah basis kultivasinya sendiri di dunia spiritual hingga ekstrim pada Long Ken dan Long Ke.
Kakak, Yang Lan menciptakan semacam metode kultivasi kesadaran spiritual. Yang Chen belum mengetahui bagaimana keadaan Yang Lan saat ini, jadi ketika dia memecahkan Yang Lan, hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada saudara Li Cheng. Deskripsi Yang Chen tentang situasi Yang Lan saat itu sangat rinci dan menyeluruh, bahkan perubahan dan perbedaan di lautan kesadaran Yang Lan pun disebutkan. Perkataan Yang Chen mengundang keheranan para wanita. Jarang sekali pria seperti Yang Lan memiliki kualifikasi dan pemahaman seperti itu. Dua lautan kesadaran, dan keduanya masih merupakan lautan kesadaran yang berbeda. Li Cheng mendengarkan uraian Yang Chen, dan setelah berpikir lama, dia perlahan berkata, jika saya tidak salah, Yang Lan jelas bukan satu kepribadian, tetapi dua. Di tengah keraguan semua orang, saudara Li Cheng mulai memecahkan keraguan itu, ada orang seperti itu di dunia ini. Kepribadian mereka akan terbelah, dan mereka akan membentuk dua kepribadian yang sama sekali berbeda dalam satu tubuh. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengendalikan satu lautan kesadaran secara terpisah. Jika tidak, jika lautan kesadaran terbelah tanpa pembawa, mereka akan mati. Chapter 2436. Lalu mengapa Long Ken dan Long Ke harus menemukan teknik kultivasi seperti itu? Yang Chen tidak mengerti masalah ini. Namun, Yang Chen dan yang lainnya tidak mengerti. Mereka hanya bisa menunggu kakak Aolan dan Long Kuang kembali. Beberapa orang tidak tahan dengan omelan itu. Sementara Yang Chen dan yang lainnya berpikir bahwa Aolan dan Long Kuang telah pergi untuk beberapa waktu, Gong Sunling memberitahu semua orang bahwa kakak Aolan dan yang lainnya telah kembali. Ketika berhadapan dengan Yang Lan, Gong Sunling dan Long Ken tidak melancarkan serangan apapun. Kedua belah pihak diam-diam menahan diri dan saling waspada. Ini juga merupakan niat Yang Chen. Kalau tidak, Long Ken mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan masalah di lautan kesadaran Yang Chen. Saat kakak Aolan dan 7 ahli klan Long memasuki peta geografis Gunung Sungai, mereka dikirim ke Yang Chen oleh Gong Sunling. Kali ini, kakak Aolan dan Long Kuang membawa kembali 6 ahli bermarga Long yang pernah ditemui keluarga Yang Chen sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang membantu Yang Chen menyempurnakan Istana Naga. Berbicara tentang iblis, Yang Chen tidak repot-repot berbasa-basi dengan mereka. Dia langsung memberitahu mereka tentang Long Ken dan Long Ke, yang membuat kakak Aolan terkejut. Ada ahli klan naga lain yang bernama Long Ke. Kakak Aolan bereaksi seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang Long Ke sebelumnya. Semua ahli klan Long seperti ini. Mereka semua tahu tentang Long Ken, tetapi tidak ada yang tahu tentang Long Ke. Kamu seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Yang Chen sangat jelas bahwa kakak Aolan dan Long Kuang seharusnya sama seperti dirinya. Mereka entah kenapa lupa tentang Master Klan Naga yang memiliki atribut bumi. Perlu diketahui bahwa terakhir kali Sekte Langit Mendalam dihancurkan, Aolan dan Long Kuang juga mengambil tindakan. Mereka juga melihat situasi Long Ke yang melukai Zhou Seng dengan serius, orang yang melukai Zhou Seng dengan serius. Kakak Aolan dan Long Kuang baru ingat setelah Yang Chen mengingatkan mereka. Bukan hanya mereka, Aolai dan Lin Zhengyuan, yang hadir pada saat itu, juga memikirkannya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua orang secara tidak sadar telah melupakan Long Ke. Baru saat itulah mereka menyadari betapa kuatnya orang ini. Jika itu hanya pengkhianat ras naga, kakak Aolan dan 7 ahli klan Long pasti tidak akan kalah. Namun, kemunculan tiba-tiba Long Ke adalah masalah yang berbeda. Terutama ketika orang ini memiliki teknik yang tidak dapat dijelaskan, itu bahkan lebih menyebalkan. Coba pikirkan, tidak ada seorang pun yang akan memikirkan orang tertentu selama pertempuran, tetapi dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan melancarkan serangan. Siapa yang bisa menahannya? Ngomong-ngomong, apakah klan naga memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka memasuki lautan kebijaksanaan kultivator lain untuk mengekstraksi ingatan mereka secara paksa? Yang Chen mengingat pertanyaan yang pernah diajukannya saat itu. Karena itu, ia mengambil kesempatan untuk bertanya. Awalnya, Xiao Chen ingin bertanya pada Xiao Tian. Namun, karena kakak Aolan ada di sini, dia bisa membiarkannya menjelaskan. Ras naga punya teknik rahasia semacam ini. Seperti yang diharapkan, kakak Aolan segera mengakui bahwa ada metode seperti itu. Namun, dia dengan cepat menjelaskan, namun, metode ini agak keterlaluan. Kecuali jika itu adalah orang jahat, ras naga tidak akan menggunakannya begitu saja. Berdasarkan batasan ini, Yang Lan jelas-jelas adalah orang jahat. Long Ken dan Long Ke tidak melanggar sila mereka saat menggunakannya. Terlebih lagi, belum lagi tidak melanggar sila mereka, Long Ken adalah pengkhianat ras naga. Dia bahkan membunuh jenisnya sendiri. Masalah kecil seperti melanggar sila tidak layak disebut. Mengapa Long Ken dan Long Ke membutuhkan metode seperti itu? Yang Chen ingin tahu alasannya. Sebenarnya, dia ingin tahu mengapa Long Ken menjadi pengkhianat ras naga. Long Ken lahir sebagai seorang cacat. Pada titik ini, kakak Aolan merasa tidak perlu menyembunyikannya. Lagi pula, dia akan segera bertemu Long Ken. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Jadi, dia mengatakannya langsung, mungkin itu bukan cacat, tapi cacat. Manusia seringkali memiliki bayi yang cacat. Hal ini terkait dengan banyak faktor selama kehamilan. Beberapa juga terkait dengan kedua orang tua, jadi itu tidak aneh. Sebenarnya, bukan hanya manusia saja. Pada dasarnya, setiap ras pasti memiliki janin yang cacat seperti itu. Oleh karena itu, tidak jarang ras naga memiliki janin yang cacat. Dia memiliki 2 kepala, Long Kuang melanjutkan perkataannya di mana kakak Aolan berhenti. Beberapa hal tidak baik untuk dikatakan seorang wanita. Jadi, Long Kuang dengan penuh perhatian membantu pacarnya untuk mengatakan sisanya, yang satu masih hidup, dan yang satu lagi sudah mati. Ada seorang senior yang menggunakan sihir hebat untuk menyembunyikan kepala naga mati miliknya, membuatnya tampak seperti naga biasa. Hanya saja, Anda tahu apa yang terjadi. Nama aslinya bukan Long Ken. Dia kemudian mengganti namanya.
Long Kuang akhir-akhir ini tampil dengan baik. Dia tidak hanya tidak sombong lagi, dia juga merawat pacarnya dengan baik. Tampaknya orang yang sangat sombong ini perlu diberi pelajaran yang berat. Setelah memberitahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi, dia akan mengerti bahwa tidak semua orang berputar di sekelilingnya. Penampilan Long Kuang sangat bagus. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa pukulan yang diterimanya tidak sia-sia. Orang yang cacat alami akan didiskriminasi dan dicemooh oleh sebagian orang sebangsanya yang bodoh. Ini adalah hal yang wajar. Sekalipun ada ahli yang membuatnya tampak seperti naga biasa, pasti ada orang yang tidak punya mata untuk bersikap kasar. Kemudian, besar kemungkinan Long Ken akan membunuh rasnya sendiri dan menjadi pengkhianat ras naga. Ada terlalu banyak hal seperti itu di antara manusia. Yang Chen bahkan tidak perlu bertanya. Ini pasti masalahnya. Sebenarnya, kamu tahu, dari Long Kuang sudah menjelaskan banyak masalah. Perkataan keduanya juga memberi Yang Chen pemahaman umum. Long Ken cacat. Ia memiliki dua kepala. Meskipun satu kepala masih hidup dan yang lainnya sudah mati, siapa yang tahu apakah Long Ken punya cara untuk menghidupkan kembali orang mati. Mungkin Long Ken itulah yang selama ini dikira orang telah mati. Dalam kasus ini, semua orang dapat mengerti mengapa Long Ken membutuhkan teknik kultivasi Yang Lan. Kakak Li Cheng telah menganalisis bahwa Yang Lan mungkin menderita skizofrenia. Long Ken dan Long Ke jelas merupakan dua orang yang masih hidup. Namun, mereka berbagi tubuh yang sama dengan kepala yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya memenuhi persyaratan teknik kultivasi Yang Lan. Mereka dapat dengan sempurna menggabungkan Long Ken dan Long Ke menjadi satu. Naga berkepala dua sungguh tak terbayangkan. Jika Aolan dan yang lainnya tidak mengatakannya, tidak seorang pun akan dapat menduganya. Meskipun ini hanya tebakan Yang Chen, itu adalah tebakan paling akurat saat ini. Berdasarkan ekspresi Aolan dan yang lainnya, tampaknya mereka memikirkan hal yang sama. Aolan tidak merasa ada masalah dengan Yang Chen yang membiarkan Long Ken dan Long Ke menemukan teknik kultivasi Yang Lan. Meskipun mereka telah berusaha membunuh pengkhianat ras naga, Long Ken, selama bertahun-tahun, Yang Chen dapat merasakan bahwa mereka merasa bersalah. Dengan kata lain, Long Ken telah menderita banyak sekali keluhan saat itu. Kakak, apa rencanamu? Yang Chen tidak akan membahas apa yang terjadi di masa lalu. Saat ini, dia berdiri bersama Aolan. Dia tidak akan memikirkan hal lain. Dia hanya bertanya, haruskah kita menantangnya untuk bertarung satu lawan satu, atau haruskah kita mengeroyoknya? Chapter 2437. Terlepas dari apakah Aolan dan yang lainnya memilih pertarungan satu lawan satu atau pertarungan kelompok, Yang Chen pasti akan mendukung mereka tanpa syarat. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal klan naga. Yang Chen hanya akan bergerak jika Aolan dan yang lainnya dalam posisi yang tidak menguntungkan dan nyawa mereka dalam bahaya. Tentu saja, Xiao Chen bertindak karena mereka berteman. Apakah Long Ken dan Long Ke memiliki dupa jiwa naga? Sebelum mempersiapkan pertempuran terakhir, Yang Chen masih harus menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Jawaban yang berbeda akan memiliki cara yang berbeda untuk mengatasinya. Dupa jiwa naga berbeda dengan giok percing ilahi. Secara keseluruhan, dupa jiwa naga jauh lebih baik daripada giok percing ilahi. Paling tidak, para kultivator yang dibangkitkan menggunakan dupa jiwa naga akan dapat segera memulihkan kultivasi yang mereka miliki saat roh primordial mereka ditanam. Tidak perlu waktu pemulihan yang lama. Selain itu, dupa jiwa naga memiliki karakteristik khusus lainnya. Hampir mustahil untuk melacak dupa jiwa naga yang ditanam. Jika Long Ken dan Long Ke memiliki dupa jiwa naga, bahkan jika mereka mati, tidak akan mudah menemukan tempat di mana mereka dibangkitkan. Namun, Divine Percing Jade berbeda. Para kultivator lain di alam spiritual mungkin tidak begitu jelas tentang kegunaan sebenarnya dari Divine Percing Jade. Namun, Yang Chen, yang memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, memahaminya dengan sangat baik. Dia dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian orang-orang yang menggunakan Divine Percing Jade. Tentu saja, premisnya adalah bahwa jejak indera spiritualnya harus melacak keberadaan indera spiritual pihak lain pada saat mereka meninggal. Mengapa Yang Chen bersikeras melakukannya sendiri ketika Yang Lan meninggal? Ini juga karena dia ingin memeriksa apakah Yang Lan menggunakan Divine Percing Jade. Yang Chen tidak ingin melihat Yang Lan bahkan untuk sesaat. Oleh karena itu, dia tidak akan memberi Yang Lan kesempatan untuk bangkit kembali dengan Divine Percing Jade. Yang Lan yang malang tidak tahu tentang cerita tersembunyi di baliknya dan meninggal dengan penuh kebencian. Lebih jauh lagi, Yang Chen dapat memastikan bahwa Yang Lan tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Divine Percing Jade. Dengan kata lain, Yang Lan sudah mati dan tidak dapat dibangkitkan. Yang Lan pernah mengendalikan puluhan ribu boneka dan memutuskan hidup dan mati jutaan kultivator. Namun, karena dia disegel di alam iblis sejak awal, dia bahkan tidak memperoleh sepotong batu giok bertengger ilahi. Bahkan setelah Yang Lan mengendalikan Yang Chen, dia takut ketahuan oleh Yang Chen. Dia tidak membiarkannya mengeluarkan Divine Percing Jade. Dia terlalu berhati-hati dan memotong semua peluangnya untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini juga karena Yang Chen memiliki kontrol ketat sejak awal, tidak memberi Lan kesempatan kepada Yang Lan. Sejak awal memantau Yang Lan, Yang Chen sangat memperhatikan aspek ini dan tidak membiarkan Yang Lan berhasil. Aroma jiwa naga di Istana Naga Bengis adalah harta paling berharga milik keluarga kerajaanku. Pada saat ini, Aolan sepertinya teringat bahwa masih ada masalah dengan aroma jiwa naga. Dia menatap tajam ke arah Yang Chen sebelum berkata, seluruh klan hanya memiliki sedikit itu. Pada akhirnya, itu semua menguntungkanmu. Panjang 1, 1. Ini adalah klan naga-naga mata Xiaolan. Xiao 1, 1. Klan naga Ao Ao Dong, Landari, 1 1, 1 1 naga 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1. Petik 2 titik. Tian, Yang Lan Chen, 1 1 1 dengan, naga, Chen Chen Yang Klan, 1 1.
Itu. Mendengar jawaban ini, Yang Chen menghela napas lega. Tanpa wangi jiwa naga, Long Ken dan Long Ke tidak akan hidup kembali. Dengan cara ini, banyak ancaman akan diminimalkan. Secara awam, mereka hanya punya satu kehidupan. Membunuh mereka sekali saja sudah cukup. Tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga. Jika mereka yang menggunakan Divine Perching Jade atau Dragon Soul Fragrance, mereka harus membunuh mereka 2 kali. Saat ini, Long Ken dan Long Ke tidak peduli dengan pertarungan. Sebaliknya, mereka mengolah teknik kultivasi yang diciptakan sendiri oleh Yang Lan, mencoba membentuk 2 lautan kesadaran. Yang Chen memberitahu kakak Aolan dan yang lainnya tentang hal-hal ini, dan membiarkan mereka membuat persiapan. Kalau tidak, mereka mungkin akan mati di sini. Saat ini, Long Ken dan Long Ke berada di wilayah yang dikuasai Long Ken dari alam iblis. Untuk mencegah Long Ken dan Long Ke menggunakan kekuatan alam iblis untuk menekan Long Ken dan Long Ke, roh primordial ketiga Gong Sunling dan Long Ke akan meningkatkan kecepatan mereka dalam memurnikan ruang milik pihak lain, memastikan bahwa Long Ken dan Long Ke tidak dapat membebaskan diri. Dalam aspek ini, Long Ken dan Long Ke jelas membuat langkah yang buruk. Long Ken awalnya berpikir bahwa dengan kultivasinya yang kuat, bahkan jika Gong Sunling dapat memurnikan alam iblis, dia tidak akan mampu bersaing dengannya, seorang dewa emas puncak. Oleh karena itu, dia menggunakan formasi yang kuat dan membayar harga yang sangat mahal untuk menghubungkan kedua ruang tersebut. Sebelumnya, dia ingin menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai agar Gong Sunling tidak bisa melarikan diri. Sekarang, dia malah terjun ke dalamnya. Dengan 2 ruang yang terhubung, Long Ken dan Long Ke tidak dapat memisahkan diri. Mereka ditahan dengan kuat oleh Gong Sunling. Jika dia tidak serakah dan menginginkan peta geografis pegunungan dan sungai, Long Ken dan Long Ke bisa saja pergi ke alam abadi dengan membawa separuh alam iblis dan separuh alam iblis setelah klan Zhao hancur dan Yang Lan meninggal. Saat itu, lautan masih luas dan langit masih tinggi. Kehidupan yang bebas dan tanpa belenggu bukanlah mimpi. Sayangnya, dengan satu pikiran yang salah, situasinya berubah menjadi seperti ini. Dia tidak bisa maju atau mundur. Long Ken dan Long Ke mungkin menyesali hal ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Mereka hanya bisa menerima kenyataan ini dalam diam. Namun, peta geografis sungai pegunungan adalah harta karun tertinggi dalam harta karun ras naga. Wajar saja jika para ahli ras naga tertarik padanya. Tidak mengherankan jika Long Ken dan Long Ke tertarik padanya. Mengingat betapa mengerikannya Yang Chen di lautan kesadaran Yang Lan, Long Ken dan Long Ke mungkin harus meningkatkan kekuatan mereka sebelum mereka percaya diri. Ini juga salah satu alasan mengapa Long Ken dan Long Ke harus memperoleh teknik kultivasi Yang Lan. Saat ini, kedua orang ini jelas sedang berpacu dengan waktu untuk mengolah teknik kultivasi Yang Lan. Demi Aolan dan yang lainnya, Yang Chen harus menyiapkan beberapa rintangan untuk Long Ken dan Long Ke, mencegah mereka untuk benar-benar membebaskan tangan mereka. Sementara Yang Chen percaya diri mampu menghadapi Long Ken dan Long Ke di puncak kemampuan mereka, hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk Aolan dan yang lainnya. Namun, Xiao Chen tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika dia mengatakannya, Aolan dan klan Long mungkin akan marah besar karena malu. Sekalipun demi harga diri, mereka pasti akan memberitahu Yang Chen agar tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, Yang Chen tidak bisa hanya menonton mereka bertarung langsung dengan Long Ken dan Long Ke, yang memiliki teknik kultivasi Yang Lan. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Adapun Aolai, dia pasti akan mengikuti Yang Chen untuk sementara waktu. Mengingat kultivasinya, dia tidak akan bisa menghadapi Long Ken dan Long Ke secara langsung. Sebaliknya, dia akan merasa riang dan bahagia. Itulah yang Aolan harapkan. Ia juga ingin melihat keturunan bangsawan dari ras naga hidup bahagia tanpa rasa khawatir. Untungnya, Aolan dan yang lainnya tidak menyadari rencana Yang Chen yang sangat matang sejak awal. Paling tidak, mereka berhasil menundanya selama beberapa lusin hari. Dalam beberapa hari terakhir, Aolan dan Long Kuang telah mempelajari cara menghadapi Long Ken dan Long Ke. Awalnya, mereka mengira hanya ada satu musuh, Long Ken. Sekarang setelah ada Long Ke, tentu saja, mereka harus mengubah rencana mereka. Pada saat yang sama, mereka harus mendapatkan lebih banyak informasi dari Yang Chen. Ketika Yang Chen memberitahu Aolan dan yang lainnya tentang teknik kultivasi yang diciptakan Long Ken dan Long Ke, Aolan pada dasarnya memahami niat Yang Chen. Chapter 2438. Aolan berterima kasih atas niat baik Yang Chen. Namun, ras naga memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka tidak mungkin meminta bantuan dari seorang teman dalam hal seperti itu. Yang terbaik bagi pengkhianat ras naga adalah ditangani oleh ras naga. Jika Aolan meminta Yang Chen untuk menghapus segel pada pemurnian, itu akan merusak niat baik Yang Chen. Aolan sangat peduli dengan cara dunia. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Jika dia menolak niat baik seorang teman, dia akan menyinggung perasaan mereka. Putri Aolan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun tak lama kemudian Aolan tak lagi mencemaskan masalah ini, karena ada seseorang yang mengajukan permintaan seperti itu padanya, agar Gong Sunling untuk sementara waktu memperlambat penyempurnaan ruang milik pihak lain, dan agar Aolan tak menghadapi kesulitan untuk menolak Yang Chen secara langsung. Orang yang mengajukan permintaan demikian adalah sebagian dari eselon atas komando sekutu. Alasan mengapa itu hanya sebagian adalah karena inti eselon atas sekte Dao tidak bersedia. Akan tetapi, tidak semua petinggi sekte bisa seperti penguasa pulau saat berhadapan dengan ahli naga abadi emas puncak yang telah memurnikan 60% alam iblis dan belum menunjukkan rasa permusuhan apapun. Kenyataannya, yang mengajukan permintaan kali ini adalah sekte hantu dan sekte hantu. Grandmaster Golden Immortal mereka masih dipenjara oleh Yang Chen sebagai pelajaran. Belum saatnya untuk membebaskannya. Namun, klan Zhao telah dimusnahkan.
Sekte ini menginginkan Grandmaster Golden Immortal mereka untuk mendapatkan kembali kebebasannya tanpa alasan khusus. Mereka hanya bisa menargetkan ahli ras naga. Bukan karena mereka tidak ingin memaksa Yang Chen, tetapi karena Yang Chen mengandalkan kultivasinya sendiri untuk menang melawan 6 orang dari mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak mungkin lebih kuat daripada 6 ahli Golden Immortal. Sekarang mereka baru saja berhadapan dengan klan Zhao, komando sekutu tidak akan membiarkan aliansi saling membunuh dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, godaan dari ahli ras naga terlalu besar. Wajar bagi anggota sekte ini untuk tergoda. Sebenarnya, bukan hanya ke-6 anggota sekte itu saja. Anggota sekte lainnya yang guru besar Golden Immortalnya dibunuh oleh klan Zhao juga tergoda. Alasan mengapa mereka tidak mempunyai banyak suara di komando sekutu dan terpinggirkan adalah karena mereka tidak memiliki pakar puncak untuk mendukung mereka. Pada saat ini, seorang ahli puncak Golden Immortal yang tidak menunjukkan permusuhan apapun dan mungkin akan terpikat, pastilah menggoda. Secara khusus, ahli ini berasal dari klan naga dan memiliki lebih dari separuh alam iblis di tangannya. Jika mereka tidak memperjuangkannya, siapa yang tahu berapa banyak master sekte yang tidak akan puas. Bahkan keempat sekte Dao pun tergoda. Namun, mereka jelas tidak bisa mengeluarkan kartu truf yang bisa menggoda pihak lain, jadi mereka bisa menahan godaan tersebut. Ini juga berkat kondisi pikiran sekte Dao yang lebih baik. Dibandingkan dengan ras iblis dan sekte iblis, memang lebih stabil. Meskipun anggota sekte tergoda, mereka tidak percaya diri. Tetapi jika ada tanggal dan tidak ada tanggal, tidak ada ruginya. Lagi pula, Long Ken tidak menunjukkan permusuhan, kan? Saat ini, semua orang sudah fokus untuk memusnahkan klan Zhao. Long Ken tidak mengambil kesempatan untuk membunuh semua kultivator di alam spiritual. Hal itu tampaknya menunjukkan bahwa Long Ken selalu dikendalikan oleh klan Zhao dan baru dibebaskan setelah klan Zhao dimusnahkan. Semua orang telah lupa bahwa karena Gong Xunling, Long Ken tidak berani bertindak gegabah. Beberapa orang memikirkan hal ini, tetapi yang satu berada di puncak Golden Immortal sementara yang lain hanya di puncak Mystic Immortal. Ada perbedaan alam yang sangat jauh di antara mereka, dan mereka berdua seimbang. Apakah mereka yakin ini bukan lelucon? Bukan berarti mereka meremehkan Gong Xunling, tetapi kenyataan bahwa terdapat perbedaan tingkatan yang besar di antara mereka hanya bisa berarti satu hal, Long Ken pasti menahan diri. Semua pengetahuan umum para kultivator memberitahu mereka bahwa adalah mungkin untuk melawan seseorang di alam yang lebih rendah di dunia fana. Bagaimanapun, alam mereka rendah dan perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, jika berbicara tentang perbedaan antara Mystic Immortal dan Golden Immortal, perbedaannya bisa dibilang sangat jauh. Kalau tidak akan ada ahli Golden Immortal dari masing-masing sekte yang bisa mengintimidasi semua orang di dunia. Tidak ada yang percaya bahwa keluarga Yang Chen bisa begitu menentang surga. Oleh karena itu, kebanyakan orang memilih untuk percaya bahwa Long Ken memiliki niat baik terhadap alam spiritual. Dengan pemikiran ini, semua kultivator memilih untuk melupakan usaha Long Ken untuk memurnikan alam spiritual atau menyalahkan klan Zhao karenanya. Semua orang lebih suka percaya bahwa Long Ken terpaksa melakukannya dan bahwa ia memiliki niat baik. Oleh karena itu, beberapa petinggi sekte datang untuk berdiskusi dengan Yang Chen tentang menyerah dalam menyempurnakan alam spiritual dan menunjukkan niat baik terhadap klan Zhao. Tentu saja, orang-orang yang datang untuk berdiskusi itu sangat yakin bahwa ini hanya sementara. Jika Long Ken tidak tahu apa yang baik untuknya, dia akan menghadapinya pada akhirnya. Sikap Yang Chen terhadap sekte ini selalu bahwa jika mereka ingin mencari kematian, dia akan membantu mereka. Selain itu, setelah Suster Aolan mendengar tentang ini, dia telah menunjukkan sikap membiarkan Yang Chen melakukan apa yang menurutnya benar. Jelas, dia telah melihat melalui pengaturan sebelumnya. Oleh karena itu, Yang Chen memanfaatkan situasi dan meminta Gong Xunling untuk sementara waktu menghentikan pemurnian alam spiritual. Long Ken dan Long Ke mempelajari dan mengolah metode kultivasi Yang Lan. Awalnya, sebagian besar energi mereka dikendalikan oleh Gong Xunling, jadi sangat sulit bagi mereka untuk mengolahnya. Pada saat ini, ketika Gong Xunling berhenti, Long Ken dan Long Ke segera menjadi sangat rileks dan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Bagaimana dengan penyempurnaan peta geografis gunung sungai? Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan setelah metode kultivasinya selesai. Pada saat ini, baik Long Ken maupun Long Ke, mereka tidak sebodoh itu untuk memprovokasi Gong Xunling. Ketika mereka melihat Gong Xunling berhenti, klan Zhao juga tidak menanggapi. Hal ini membuat sekte semakin yakin bahwa Long Ken menunjukkan niat baik. Setelah mengamati selama beberapa hari dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, masing-masing sekte ini mengirim sekelompok pengikutnya ke alam spiritual. Di hati para sekte ini juga menunjukkan niat baik terhadap Long Ken. Perlu diketahui bahwa dengan mengirimkan murid-murid ke alam spiritual, dapat dikatakan bahwa hidup dan mati mereka sudah berada di tangan klan Zhao. Ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai klan Zhao. Jika Long Ken dan Long Ke benar-benar ingin berkomunikasi satu sama lain, mereka tidak akan berjauhan seperti sebelumnya. Seperti yang diduga, setelah para pengikut ini memasuki alam spiritual, sosok mereka langsung menghilang. Ini bukan karena para pengikut itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan cepat, tetapi karena pemilik alam spiritual telah memindahkan mereka secara langsung ke tempat lain. Para murid yang dikirim oleh sekte semuanya menggunakan Dwelling Divine Jade. Ini juga mengapa mereka memiliki keberanian untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. Sudah lebih dari 10 hari sejak para murid itu menghilang, tetapi masih belum ada kabar dari Long Ken. Hal ini membuat sekte merasa sedikit gugup. Namun, untungnya tidak ada yang salah dengan Dwelling Divine Jade milik para murid tersebut. Ini berarti mereka masih hidup dan tidak dalam bahaya kematian. Hal ini membuat sekte tersebut merasa lebih lega. Mungkin murid-murid itu sedang berkomunikasi dengan Long Ken. Lagi pula, banyak sekte yang telah mengirim muridnya.
Tidak mungkin bagi Long Ken untuk bergabung dengan mereka semua. Hanya memilih sekte mana yang akan diikuti akan memakan waktu. Chapter 2439. Dibandingkan dengan harapan besar sekte saat ini, suasana hati Yang Chen tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia benar-benar tidak dapat mengatakan apapun tentang praktik sekte tersebut. Apa yang dilakukan Long Ken dan Long Ke? Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu? Saat ini, mereka tengah berlatih metode kultivasi lain yang diciptakan Yang Chen dengan cara melahap paksa ingatan dari lautan kesadaran Yang Lan. Tentu saja, Yang Chen tidak bisa menyalahkan keputusan sekte ini secara subjektif. Bagaimanapun, mereka tidak seperti Yang Chen, yang jelas tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menebak kebenaran masalah ini berdasarkan perilaku yang dapat diamati ini. Sayangnya, Yang Chen tidak bisa menceritakan kisah sebenarnya kepada mereka, jadi mereka hanya bisa menjelajah dalam kegelapan. Yang membuat Yang Chen sedikit terdiam adalah bahwa sekte tersebut benar-benar mengirim banyak ahli ke wilayah Long Ken, dan kemudian mereka dipindahkan ke tempat lain oleh Long Ken. Yang Chen yakin bahwa para ahli yang memasuki wilayah Long Ken ini pasti telah menggunakan Dwelling God Jade. Bahkan jika mereka mati di dalam, itu hanyalah pengalaman kematian lainnya. Bagi mereka, itu bukanlah hal yang buruk. Dari pengaturan ini, setidaknya sekte yang tergoda ini tidak sepenuhnya tidak siap. Namun Yang Chen masih saja tidak bisa berkata apa-apa, terutama terhadap perilaku para master berbagai sekte yang masuk, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Menurutnya, kalau yang ditinggalkan hanya berita saja, itu hal yang biasa. Namun, dengan mengirimkan tenaga ahli, itu hanya sekadar mengirimkan makanan. Long Ken dan Long Ke berlatih metode kultivasi ciptaan Yang Lan sendiri, tetapi metode kultivasi ciptaan Yang Lan ditingkatkan berdasarkan metode kultivasinya sendiri. Metode kultivasi apa yang dipraktikkan Yang Lan? Sutra Hati Iblis yang agung dan tak terkendali. Setelah Yang Lan mengalami peningkatan, Sutra Hati Iblis yang tak terkendali besar tidak perlu lagi menggunakan kuali lawan jenis untuk meningkatkan kultivasi di alam spiritual. Namun, pada dasarnya, tidak ada perubahan yang mengguncang bumi. Masih perlu menggunakan kuali. Makin tinggi kultivasi sang kultivator, makin baik pula efek bantuannya dalam mengamalkan Sutra Hati Iblis tak terkendali agung. Semua kultivator keluarga Zhao telah meninggal, dan tidak ada kultivator alam spiritual di dalamnya. Pada dasarnya, ketika Long Ken dan Long Ke berkultivasi, selain menggunakan binatang iblis yang telah terkikis oleh aura iblis, tidak ada kuali yang dapat membantu mereka berkultivasi. Binatang-binatang iblis gila itu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi kuali manusia. Mereka belum mengalami kesengsaraan surgawi, belum berkultivasi secara sistematis, dan bahkan tidak memiliki kecerdasan paling dasar. Bahkan jika jumlahnya banyak, berapa banyak bantuan yang bisa diperoleh Long Ken dan Long Ke dari binatang-binatang iblis ini. Akan tetapi, tanpa kuali manusia, bahkan seorang dewa emas puncak seperti Long Ken dan Long Ke tidak akan mampu berhasil mengolah Sutra Hati Iblis tak terkendali agung dalam kurun waktu sesingkat itu. Ini adalah syarat mutlak dalam pengembangan ilmu iblis. Tidak peduli seberapa keras mereka berdua berusaha atau seberapa berbakat mereka, mereka tidak akan mampu menyelesaikan metode kultivasi dasar. Pada saat kritis seperti itu, masing-masing sekte mengirim puluhan ahli ke wilayah Long Ken dan Long Ke. Mereka takut bahwa kultivator biasa tidak akan mampu menangani beberapa situasi rumit. Oleh karena itu, para ahli yang dikirim masing-masing sekte semuanya adalah para ahli sejati, elit Suan Immortal. Yang Chen ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dengan begitu banyak sekte yang mengirim puluhan ahli, itu setara dengan mengirim puluhan kuali manusia. Totalnya, ada hampir 1000 dari mereka. Dengan 1000 ahli Suan abadi sebagai kuali manusia, belum lagi Sutra Hati Iblis tak terkendali agung, mereka akan berhasil mengolah metode kultivasi yang 100 kali lebih rumit. Tentu saja, para kultivator itu tidak mati. Bagaimana mungkin Long Ken dan Long Ke tega membiarkan mereka mati? Kuali manusia yang baik seperti itu yang sampai ke depan pintu mereka tentu akan diterima. Kemudian, mereka akan membuat pengaturan yang tepat untuk mereka. Mengapa mereka harus membunuh mereka? Tentu saja, semua ini disebabkan oleh perbedaan informasi. Namun, Yang Chen tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saja dia tidak mau memperlihatkan semua kartu trufnya kepada komando gabungan, mungkin dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Beberapa hal memiliki penyebabnya sendiri, dan tidak dapat dipaksakan. Yang Chen tidak khawatir tentang seberapa kuat Long Ken dan Long Ke setelah mereka berhasil mengolahnya. Dia hanya khawatir tentang Aolan dan yang lainnya. Bagaimanapun, Long Ken dan Long Ke adalah pengkhianat ras naga. Sebelum Aolan dan yang lainnya bergerak, Yang Chen hanya bisa menonton. Paling banter, Yang Chen hanya bisa hadir dan melindungi nyawa mereka. Namun, dia tidak bisa bergerak untuk mereka. Yang Chen hanya bisa menunggu ras naga bergerak sebelum dia bisa bergerak. Awalnya, Yang Chen hanya ingin menguji Long Ken dan Long Ke yang terkuat. Pada akhirnya, hal itu mengakibatkan serangkaian masalah. Namun, Yang Chen bukanlah orang yang takut akan masalah. Bahkan klan Zhao, yang memiliki puluhan juta kultivator, telah hancur. Hanya Long Ken dan Long Ke yang tersisa. Apakah Yang Chen masih bisa mundur? Jika ada masalah, dia akan mengatasinya terlebih dahulu. Kemudian, dia akan melanjutkan rencananya. Ketika Yang Chen membuat keputusan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak bertingkah seperti kakak Li Cheng. Betapapun rumitnya suatu perkara, asal dia memahami tujuan utamanya dan menyusun rencana sejak awal, semuanya akan baik-baik saja. Jika ia menemui hambatan di tengah jalan, ia akan memikirkan cara untuk mengatasinya dan meneruskan perjalanannya. Saat itu, bukankah kakak Li Cheng juga merasa patah semangat ketika Yang Chen dan Gong Sunling tidak dapat memurnikan dunia iblis? Namun pada akhirnya, dia tetap mendorong masalah dunia spiritual ke tahap ini. Sekarang,
Kakak perempuan Aolan berada di Istana Naga Ilahi setiap hari, mengamati ruang di sisi lain seperti sedang menunggu sinyal dari Long Ken dan Long Ke. Ini adalah kesepakatan diam-diam antara ras naga. Bahkan para pengkhianat ras naga pun akan memilikinya. Yang Chen tidak tahu metode macam apa ini. Namun, dia tahu bahwa begitu Long Ken dan Long Ke berhasil mengolah teknik kultivasi itu, mereka akan mengirimkan pesan, yang menuntun Aolan dan yang lainnya. Kakak, apakah kamu merasa bersalah terhadap Long Ken dan Long Ke? Yang Chen tidak lupa mengingatkan Aolan di waktu yang tepat, jangan sampai mereka menjadi tidak stabil saat menghadapi Long Ken dan Long Ke, lalu menjadi pemicu kegagalan. Ketika Xiao Chen mendengar Aolan dan yang lainnya menyebutkan latar belakang Long Ken, dia melihat ekspresi Aolan. Kondisi mental seperti itu tidak baik ketika menghadapi Long Ken dan Long Ke yang terkuat. Jangan khawatir, Aolan sangat berterima kasih atas niat baik Yang Chen. Dia langsung menyatakan bahwa tidak perlu khawatir. Pada awalnya, Long Ken memang menderita beberapa keluhan. Namun, adalah salah baginya untuk membunuh sesama anggota klan. Selanjutnya, pada titik ini, Aolan ragu-ragu sejenak dan tidak melanjutkan. Apalagi, Yang Chen sangat kooperatif dan bertanya. Dia tidak hanya membunuh sesama anggota klan yang mengejeknya karena cacat. Tatapan kakak Aolan juga berubah dingin saat dia berbicara. Dia juga membunuh yang kedua, boneka naga itu. Yang Chen pun mengerti saat menatap tatapan kakak Aolan. Mungkin Long Ken membunuh anggota klan pertama karena pihak lain mengejek dan menghinanya. Bahkan jika dia terlalu keras, itu bisa dimaafkan. Namun, dia seharusnya tidak membunuh boneka naga itu dan memurnikan mayat anggota klannya menjadi boneka. Ini adalah cara mencari kematian yang sebenarnya di mata Aolan. Chapter 2440. Karena kakak Aolan dan yang lainnya tidak hanya merasa bersalah, Yang Chen tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka saat mereka berhadapan dengan para pengkhianat. Situasi saat ini sedang menunggu Long Ken dan Long Ke untuk mengeluarkan tantangan. Terlepas dari apakah itu sesama anggota suku naga atau Yang Chen, Long Ken dan Long Ke harus menghadapi mereka. Faktanya, karena harta karun natal mereka terlibat, Long Ken dan Long Ke tidak dapat naik bahkan jika mereka menginginkannya. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi dalam keadaan seperti itu. Namun, begitu mereka memicu kesengsaraan surgawi, apakah itu Gong Sun Ling, Yang Chen atau para ahli suku naga lainnya, mereka semua akan memanfaatkan kesengsaraan surgawi untuk menyerang mereka. Kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh Dewa Emas Puncak sangatlah dahsyat. Jika mereka dikepung, mereka pasti akan mati dengan mengerikan. Bahkan Long Ken dan Long Ke tidak berani mengambil risiko ini. Jika mereka tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi, mereka hanya dapat ditahan. Untungnya, para ahli yang dikirim oleh sekte telah membawakan mereka kuali manusia yang mereka inginkan. Ini memudahkan mereka untuk mengolah teknik kultivasi yang ditinggalkan Yang Lan. Tidak sulit untuk mengolah teknik kultivasi Yang Lan dengan sukses. Yang sulit adalah proses memelihara dan menempa lautan kesadaran lainnya. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakannya. Selain itu, harus sesuai dengan kepribadian ganda Yang Lan. Tentu saja hal ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi Long Ken dan Long Ke. Para petinggi berbagai sekte yang telah mengirim murid-murid mereka ke tempat Long Ken bagaikan semut di atas wajan panas. Mereka gelisah dan dengan cemas menunggu murid-murid mereka sendiri muncul. Berhasil atau tidak, mereka setidaknya harus memberi mereka pesan. Mereka tidak boleh disiksa seperti ini. Untungnya, dueling Divine Jade yang ditinggalkan oleh semua murid tidak menunjukkan kelainan apapun. Ini berarti nyawa para murid tidak dalam bahaya. Akan tetapi, semakin hal ini terjadi, semakin para petinggi ini merasa seperti ada kucing yang menggaruk-garuk hati mereka. Bukankah ini berarti masih ada ruang untuk berdiskusi di pihak Long Ken? Akhirnya, setelah beberapa bulan yang terasa seperti bertahun-tahun, tiba-tiba muncul kilatan cahaya di batas spasial antara kedua belah pihak. Ratusan sosok tiba-tiba muncul di pihak Long Ken. Tampaknya para pengikut yang dikirim oleh berbagai sekte akhirnya muncul. Para murid yang bertanggung jawab atas sekte, yang telah menunggu dengan tidak sabar, bergegas maju ketika mereka melihat situasi yang tidak biasa. Melihat mereka sedikit lemah, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia akan menangkap orang-orang yang tiba-tiba muncul terlebih dahulu dan membawa mereka ke peta geografis Mountain River. Situasi spesifik akan menunggu sampai dia tinggal di wilayahnya sendiri untuk melihatnya. Setelah semua gambar itu diseret ke peta geografis Gunung Sungai, para murid mulai mengenali gambar-gambar itu satu persatu. Tak lama kemudian, sosok-sosok yang muncul pun dipisahkan menurut aliran sekte, dan para kultivator yang mengenal mereka pun mengenali mereka. Akan tetapi, melihat situasi mereka saat ini, semua pengikut sekte, terlepas dari sekte mana mereka berasal, merasakan jantung mereka berdebar kencang. Saat pertama kali melihatnya, dia tahu ada yang salah dengan para pembudidaya itu. Saat itu, semua orang takut akan terjadi masalah, jadi mereka tidak repot-repot melihat terlalu jauh dan hanya fokus untuk menangkap orang. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa hampir semua kultivator yang memasuki ruang sisa naga telah jatuh di bawah tahap manusia abadi. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada seorang pun yang hadir mampu mengetahuinya. Mereka hanya bisa mengirim orang untuk memberitahu para pemimpin berbagai sekte, sementara yang lain diam-diam berjaga di sini. Tak lama kemudian, para petinggi sekte bergegas datang. Ketika mereka melihat keadaan menyedihkan para murid, mereka semua tercengang. Namun, para petinggi tetaplah petinggi. Bagaimanapun, mereka adalah rubah tua yang tidak akan mengubah ekspresi mereka bahkan jika gunung Tai runtuh di depan mereka. Mereka dengan tenang membawa kembali para pengikut sekte mereka masing-masing dan mulai memeriksa dan menanyai mereka dengan hati-hati. Setelah bertanya, para petinggi berbagai sekte menjadi semakin bingung. Semua murid berkata terus terang bahwa mereka belum pernah melihat sosok yang lain.
Mereka baru saja tiba-tiba dikirim ke suatu tempat di mana mereka telah ditempatkan dalam tahanan rumah. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka alami setiap hari, tetapi basis kultivasi mereka terus menurun. Ketika sudah waktunya, mereka telah dikirim kembali. Para ahli yang bertugas melakukan pemeriksaan tidak berdaya ketika dihadapkan dengan penurunan kultivasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Mereka tidak menemukan luka apapun di tubuh mereka, juga tidak diracuni. Terutama karena para kultivator ini berkultivasi seperti biasa setiap hari, tetapi kultivasi mereka terus menurun. Untuk mengatakan bahwa mereka sedang dipetik, pasti ada kontak, tetapi mereka bahkan belum melihat wajah satu sama lain. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang kontak? Master yang segera diundang oleh beberapa anggota sekte yang lebih dekat. Dalam hal penyembuhan dan pengobatan, diperkirakan tidak ada seorang pun di dunia spiritual yang memiliki pendapat lebih baik daripada Master Yang. Yang Chen hanya melirik mereka dan segera berbalik. Dia bahkan tidak melihat mereka lagi. Beberapa pejabat tinggi yang menemaninya bergegas keluar dan dengan hormat meminta saran. Ini adalah hasil dari digunakan sebagai tungku oleh seorang kultivator yang mengolah sutra hati iblis agung. Yang Chen menunjukkan kuncinya dalam sebuah kalimat, biarkan para murid yang telah menangani masalah-masalah masa lalu di dunia fana mengetahuinya dengan sekilas. Belum lagi Yang Chen tahu sebab dan akibatnya, meski dia tidak tahu, Yang Chen juga bisa yakin. Saat mereka berada di dunia fana, para kultivator wanita yang digunakan sebagai tungku oleh Li Liheng, master muda sekte Taitianmen, hampir persis sama dengan para kultivator ini. Perbedaannya adalah bahwa metode kultivasi ini telah disempurnakan oleh Yang Lan, dan tidak sepenuhnya mengharuskan kultivator lawan jenis. Pada saat yang sama, kultivasinya tidak harus terlalu kejam. Mendengar perkataan Yang Chen, semua pihak terkejut. Setelah diidentifikasi oleh para murid terkait, memang demikian. Komando gabungan tiba-tiba menjadi waspada seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sebelumnya, ada Yang Lan yang mengolah sutra hati setan besar, yang menyebabkan jutaan kultivator masuk ke dunia spiritual dan keluarga Zhao. Jika ada master klan naga lainnya, bukankah itu akan lebih mematikan? Setelah waktu ini, semua pihak tidak lagi berani menyimpan fantasi yang tidak bertanggung jawab tentang Long Ken, dan memperlakukan Long Ken sebagai musuh yang lebih ganas daripada keluarga Zhao. Ini adalah seorang ahli dari puncak Golden Immortal. Yang Lan, yang berada di tahap tengah dan akhir Suan Immortal, telah menjungkir balikkan dunia. Seberapa mengerikankah jika Long Ken naik sendiri? Saat semua pihak bersiap menghadapi musuh besar, aura kuat tiba-tiba muncul ke arah tertentu di ruang Long Ken. Aura ini begitu besar sehingga bahkan para kultivator di sisi lain peta geografis gunung sungai dapat merasakannya. Aolan, Long Kuang, dan para ahli klan naga lainnya yang sedang menunggu di istana naga tampaknya telah melihat sinyal pada saat itu. Mereka semua melompat dan melihat ke arah itu. Aolan dan Long Kuang bahkan dengan cepat memulihkan wujud naga mereka dan mengeluarkan raungan rendah ke arah itu. Setelah sekian lama, dua raungan rendah serupa terdengar dari istana naga. Aolan langsung menoleh ke Yang Chen dan berkata, mereka telah menantang kita. Kita harus maju dan bertarung. Setelah mengatakan itu, mereka tidak peduli dengan reaksi Yang Chen. Semua naga terbang dan terbang ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, istana naga ditutup, dia terbang, dan dengan cepat mengejar sosok mereka. Adegan-adegan ini tidak disembunyikan dari luar. Banyak kultivator yang tertarik tiba-tiba melihat 9 naga hidup tiba-tiba muncul dan terbang langsung ke ruang naga, dan kemudian melihat Master Yang Chen mengejar mereka. Tiba-tiba, banyak orang memiliki ekspresi tercengang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.